Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi populasi untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi tumbuhan dengan dosen pengampu Pak Hendra Ladirman, disusun oleh saya sendiri, Gina Oktalasa dengan NIM 2010204047 dari Lokal Tadris Biologi Lokal 3B. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik populasi. Populasi merupakan individu sejenis yang hidup dalam suatu wilayah. Beberapa sifat populasi. Yang pertama, angka kelahiran atau natalitas. 2. Angka kematian atau mortalitas. 3. Usia. 4. Rasio seks atau genetik. 5. Potensi biotik. 6. Distribusi spasial. Selanjutnya ada ciri populasi. Satu jenis yang memiliki persamaan sifat, morfologi dan anatomi maupun fisiologis dapat mengadakan hibridisasi secara acak dan menurunkan keturunan yang fertil, hidup di suatu daerah tertentu. Besaran populasi selalu berubah sesuai dengan waktu dan ruang. Dinamika populasi erat hubungannya dengan kondisi lingkungan dan sumber daya alamnya. Selanjutnya, faktor yang menentukan populasi. Jumlah yang sesuai bagi populasi untuk hidup dengan kondisi yang ideal. Gabungan berbagai efek kondisi faktor lingkungan yang kurang ideal yang membatasi pertumbuhan. Faktor-faktor yang membatasi: ketersediaan jumlah makanan yang rendah, pemangsa, persaingan dengan makhluk hidup sesama spesies atau spesies lainnya, iklim, dan penyakit. Berikutnya, faktor-faktor yang merubah populasi. Ada dua, yaitu pertama, oleh peristiwa-peristiwa alam. 2. Munculnya penyakit-penyakit baru. Selanjutnya, pembahasan tentang natalitas dan mortalitas. Natalitas, kemampuan anggota populasi untuk bertambah banyak. Dalam ekologi dinyatakan sebagai laju pertambahan individu baru dalam populasi melalui satuan waktu. Dan mortalitas, jumlah kematian individu dalam populasi. Laju mortalitas berjalan beriringan dengan laju kematian pada demografi manusia. Natalitas dan mortalitas saling berkaitan dan bisa untuk mengetahui perubahan dan laju perubahan jumlah anggota populasi. Selanjutnya ada genetik dan potensi biotik. Genetik, keberadaan populasi dalam suatu lingkungan mencakup keserasian reproduksi, distribusi, adaptasi, dan ketahanan hidup. Hal ini ditentukan oleh biodiversitas atau variasi genetik dalam populasi. Dan potensi biotik adalah kemampuan organisme dalam bereproduksi, diartikan sebagai potensi biotik. Potensi biotik memperlihatkan kemampuan suatu populasi dalam menambah jumlahnya anggotanya. Distribusi atau pergerakan populasi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Migrasi yang merupakan pergerakan keluar batas-batas populasi dan datang kembali ke habitat awal secara periodik. 2. Emigrasi yang berupa pergerakan keluar dari habitat populasi sehingga populasi berkurang. 3. Imigrasi, berupa pergerakan ke dalam batas populasi sehingga populasi bertambah. Dalam suatu ekosistem terdapat unsur kepadatan populasi atau densitas. Densitas atau kepadatan populasi dapat dalam suatu ekosistem bersifat fluktuatif. Pola dispersi regular atau uniform, yaitu jika dalam suatu populasi terdapat interaksi langsung antar individu yang berlawanan dalam menggunakan sumber daya di alam. Misalnya, kumbang kayu yang menyerang suatu pohon untuk kebutuhan hidupnya. Serangan kumbang ini bertujuan untuk membentuk lubang pada kayu agar tumbuh jamur yang menjadi makanan bagi larva kumbang kayu. Pola dispersi acak, yaitu ketika posisi individu tidak bergantung pada individu lain. Pola dispersi acak ini akan terbentuk bila tidak ada hubungan fisik maupun kimia suatu individu terhadap individu lainnya. Misalnya persebaran kutu apit atau apit gossypii pada daun pohon oak. Selanjutnya, pola dispersi agregat atau menggerombol dihasilkan dari pengelompokan individu akibat kesamaan perilaku. Misalnya, gerombolan ulat Malacosoma distria di pepohonan dalam hutan.
Sekian penjelasan dari saya tentang populasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.